Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam kali ini kita bertemu kembali dalam rangka saya ingin berbagi cerita bagaimana pengalaman selama 7 bulan di Jepang, bulan April sampai bulan Oktober 2015 yang telah lampau, yang mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman hidup, banyak sekali hal-hal yang sangat berkesan bagi saya. Alhamdulillah ditugaskan oleh kantor Balai Veteriner Lampung untuk melakukan riset di sana bekerja sama dengan JICA. Ini adalah tempat pertama kali kami turun dari pesawat, kemudian disambut dengan tulisan Welcome to Japan. Nah, sahabat, setelah kita turun dari pesawat, maka limosin bus airport sudah siap menjemput kita, akan membawa kita ke parkiran, di mana di tempat parkiran tersebut kita akan dijemput oleh supir yang akan membawa kita ke tujuan masing-masing, sahabat. Nah, setelah diantarkan oleh sang driver sampai ke tempat tujuannya, inilah tempat selama 7 bulan kami melakukan aktivitas, namanya Tsukuba International Center atau TBIC di kota Tsukuba, yang mana ini dihuni mes-mes ini dihuni pelajar-pelajar ataupun researcher dari Asia, kemudian dari Afrika, yang bekerja sama dengan JICA untuk penelitian-penelitian di bidang pertanian, peternakan, dan kesehatan hewan. Sahabat, terlihat sangat sejuk sekali. Mudah-mudahan betah ya sahabat ya. Dan di depan halaman TBIC ini kita bisa melihat sakura yang baru mulai bersemi, dan kita lihat luar biasa, masih begitu asri, begitu bersih tempatnya. Mudah-mudahan kita betah di sana, dan insya Allah kami datang dalam kondisi masih cuaca masih cukup dingin. Nah sahabat, ini adalah JICA bus yang mengantarkan aktivitas kami selama 1 bulan pertama. 1 bulan pertama kita diantarkan oleh JICA bus ke National Institute of Animal Health yang jaraknya mungkin tidak terlalu jauh, sekitar 5 km. Kemudian dengan bus ini juga kita bisa diantarkan untuk bisa melakukan trip ke luar-luar tujuan-tujuan ke provinsi lain atau prefecture lain. Dan bus ini sangat nyaman, sangat terawat dengan baik. Sopirnya juga luar biasa ramah dengan kita, melayani sekali. Sahabat, ini adalah di sekitar National Institute of Animal Health yang ada di Tsukuba. Kita lihat ketika memang musim sakura yang begitu enak sekali dilihat, seperti luar biasa sakura ini terlihat anggun. Kemudian sesuatu yang mungkin tidak terlupakan dalam pengalaman hidup kami. Sahabat, ini adalah welcome, kita berfoto bersama dengan 8 peserta dari Asia dan Afrika, bersama dengan supervisornya, kemudian dengan pimpinan JICA-nya, untuk kemudian menjelaskan progres ataupun tujuan-tujuan, target-target yang akan kita lakukan dalam riset tersebut. Nah, sahabat, kita juga dilakukan setiap kedatangan tamu, mereka melakukan welcome party. Welcome partinya kita berlokasi di tempat, di gardennya, di farmnya beliau. Ini juga adalah petinggi dari JICA yang mengajak kami pada saat Sunday liburan ke farm beliau. Kemudian kita melakukan aktivitas-aktivitas antara lain dengan barbecue, kemudian dengan mengambil bambu shoot. Nah, ini yang cukup unik saudara, bahwa di Jepang jamuan terhadap tamu yang
yang diistimewakan ini mereka justru dijamu dengan bambu sud atau rebung, kalau bahasa Jawanya rebung ini. Jadi kami nyongkel rebung sendiri, kemudian mengupas kulit-kulitnya rebung, kemudian membuat irisan-irisan juga sendiri, kita masak bareng-bareng, kemudian kita lakukan barbecue bareng-bareng, dan itu kita pisahkan antara bahan-bahan makanan yang halal dan yang haram, karena kami kebetulan berdua muslim, kemudian ini satu dari Afghanistan adalah muslim juga, sahabat. Ini juga welcome party yang dilakukan sensei kami, jamuan makan malam bersama beberapa teman dari pelajar Indonesia. Kemudian ini sahabat, kita melakukan panen rebung bambu shoot, kita mencongkel sendiri dengan sekop, kita diberikan sepatu untuk nyongkel rebung sendiri. Kemudian setelah kita proses, kita masak, kita lakukan barbecue, makan-makan bareng-bareng. Kemudian karena mereka menghormati kami yang sebagai muslim, maka mereka menyediakan minumannya adalah orange jus yang semuanya tidak ada yang manis ya sahabat ya. Kemudian cha ataupun ocha, itu teh hijau, itu adalah minuman-minuman yang sehat, menyegarkan tanpa gula. Nah sahabat, ini pertama kali kami jamuan makan malamnya dengan teman-teman yang ada di PPI di sana, pelajar Indonesia yang ada di sana. Kita baru pertama kali makan sushi. Jadi ini table mannernya berjalan, kemudian kita tinggal milih menu apa yang kita bisa ambil. Ya agak geli-geli sedikit karena makan udang, kemudian ikan yang masih mentah dan segala macamnya. Nah sahabat, setelah welcome party, kami diterima di laboratorium. Ini adalah supervisor kami. Beliau sekarang sudah menjadi Profesor Makoto Haritani namanya. Beliau adalah profesor yang luar biasa, kita anggap sebagai bapak saya sendiri. Beliau sangat menghargai kita, beliau sangat menghargai kami, mengajari dengan baik, dan prinsipnya ketika kami belajar ke Jepang, kemudian mendapatkan jatah untuk belajar satu piring nasi, kita umpamakan, namun ketika kita memang kooperatif, memiliki keingintahuan yang luar biasa besar, beliau akan memberikan berpiring-piring yang kita butuhkan. Nah, ya, beliau Profesor Makoto Haritani, kemudian dengan yang lainnya. Ini kebetulan ada 2 dokter hewan juga yang magang dari prefecture lain. Nah kebetulan National Institute of Animal Health ini setiap tahunnya mereka membuka pelatihan diseminasi hasil riset mereka ke prefecture atau provinsi-provinsi yang ada, sehingga kualitas dari dokter hewan di sana akan selalu di-upgrade tiap tahunnya, sahabat. Nah ini adalah teman kami juga baru melakukan proses diagnosa penyakit dengan alat potong beku organ yang dari bangkai hewan. Kita lakukan untuk proses pewarnaan histopatologi dengan potong beku. Nah sahabat, ini beliau Makoto Haritani ini mengajari saya dari A sampai Z, dari mulai menggambar sel jaringan, kemudian menggambar bentuk lesi ataupun bentuk-bentuk kerusakan dalam jaringan, sampai detail dia. Beliau ini membimbing saya benar-benar begitu sabar dan benar-benar memotivasi saya, sahabat. Ini adalah proses pembuatan poliklonal antibody dari agen-agen infeksi yang kita lemahkan, kemudian kita suntikkan ke kelinci untuk kemudian nantinya setelah muncul antibody tersebut kita purifikasi untuk menjadi agen-agen untuk pengujian imunohistokimia, sahabat. Nah beliau seperti ini, memang ruangannya terkesan tidak terlalu rapi. Inilah tempat-tempat riset, sehingga beliau tapi nyaman juga untuk bekerja di sini, bekerja di ruangan tersebut. Nah aktivitas kami setiap hari seperti ini, mendiagnosa penyakit yang datang dari
prefecture lain ataupun dari riset-riset yang dilakukan oleh sensei-sensei kami. Ini juga keseharian kami. Ini adalah tumpukan slide-slide histopatologi untuk mendiagnosa penyakit-penyakit. Kemudian setiap hari juga akan bergelut dengan mikroskop, melihat perubahan jaringan dan segala macamnya. Kemudian kita juga punya buku-buku yang reference. Nah, dengan teman-teman yang lainnya, beliau-beliau ini mempunyai riset yang berbeda-beda. Kalau saya risetnya di bovine pathology, yaitu penyakit-penyakit yang terkait dengan sapi atau ruminansia. Kemudian yang lainnya ada yang di epidemiologi, kemudian ada yang di antibiotik, kemudian ada yang di dalam bidang sapi perah dan segala macamnya, jadi berbeda-beda. Ini kita bersama-sama mengerjakan tugas masing-masing untuk saling memberikan support saudara-saudara. Nah, di sekitar National Institute Animal Health kita selain sakura-sakura yang begitu indah, kita juga memiliki tempat-tempat yang bisa kita istirahat dengan nyaman, bisa bersendagurau, bisa mendapatkan inspirasi dengan baik, seperti itu sahabat ya. Nah, ini very nice. Jadi cherry blossom luar biasa kita bisa lihat. Seandainya sakura bisa kita pindahkan ke Indonesia, mungkin kita akan sangat menikmatinya sahabat. Nah, ini juga di dekat ruang kuliah kami, kita bisa lihat sakura dengan jelas, bisa memegangnya malah justru. Dan di sepanjang lingkungan laboratorium tempat kami belajar, ini juga sakura banyak sekali sahabat ya. Ingin rasanya kembali lagi ke sana untuk sekedar rindu dengan kondisi-kondisi yang ada sahabat. Dalam beberapa trip yang dilakukan, kami juga melakukan trip ke Kyushu. Ini melihat air terjun namanya Sugi Waterfall, ya luar biasa cantik juga. Kemudian kami diajak oleh sensei kami ke Sakura Jima Mountain. Jadi ini adalah Gunung Sakura Jima yang mana masih aktif saudara-saudara ya, sahabat. Ini masih aktif. Jadi ketika laharnya dia meletus, ini turun, di sini sudah dibuatkan kubangan luasan yang cukup luas. Kemudian ketika memang lahar ini turun, ini tertampung di sini dulu, sehingga ada persiapan-persiapan untuk evakuasi dan segala macamnya. Nah, kebetulan Sakura Jima ini terletak di antara lautan. Jadi ketika memang lavanya turun ke sini di penampungan, ketika memang penuh bisa langsung turun ke laut. Dan ini cakep sekali sahabat ya. Ini di atas kita bisa berfoto bareng dengan sensei. Kemudian kondisinya pada siang hari cukup panas mataharinya, tapi kami merasa sangat sejuk di sana sahabat. Nah, kunjungan berikutnya ada di Sapporo, kota juga yang di bagian utara, yang dari Tokyo pun kita harus naik pesawat ke sana domestik. Kita lihat ya, begitu rapinya, begitu bersihnya dimanapun. Kemudian di jalan-jalan juga orang tertib. Ketika ada lampu merah, pejalan kaki juga harus berhenti. Naik sepeda juga harus berhenti. Naik sepeda pun harus pakai helm dan segala. Ini sahabat-sahabat semuanya yang harus kita coba untuk terapkan disiplinnya di Indonesia sahabat ya. Nah, ini juga kita jalan-jalan ke Tokyo, kita lihat sangat bersih, sangat rapi dan teratur ya sahabat ya. Nah, ini sore-sore kita nyantai di tepi pantai. Kita lihat juga pantainya rapi, bersih sahabat ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya bisa ke Jepang, kami doakan mudah-mudahan. Nah, kami kunjungan berikutnya di Hokkaido University. Ini kebetulan kita lihat juga sangat bersih, sangat nyaman. Beberapa teman-teman dari pelajar Indonesia juga ada yang kuliah di tempat ini. Kemudian kita mengunjungi juga National Park, ada Kushiro Shizuoka National Park, yang mana dia melindungi satwa-satwa yang dilindungi sahabat ya. Nah,
di beberapa trip kemudian kita juga mengunjungi BSE Center, ada pusat penelitian sapi gila. Ini yang kita lindungi, yang kita kunjungi di lab-lab ini. Jadi kita menimba banyak sekali ilmu-ilmu terkait dengan penyakit. Nah, di sisi-sisi lain kita juga mengunjungi tempat-tempat yang seperti lokasi tsunami yang ada di Fukushima. Ini adalah SD yang berada di cekungan atau di namanya di cekungan Teluk sebenarnya. Nah, sebenarnya sirine, ceritanya di 2011 sirine itu yang sebenarnya dipasang untuk mendeteksi dini adanya tsunami ternyata tidak berbunyi, sahabat ya. Jadi ketika tiba-tiba tsunami itu datang masuk, ya ini anak-anak SD di sini udah hampir semuanya tenggelam. Sebenarnya ada untuk evakuasi, bisa naik gunung ke sini, tapi begitu cepatnya tsunami masuk sehingga banyak anak-anak yang tenggelam karena tergulung oleh ombak tsunami. Nah, sehingga dibuatkan monumen seperti ini di sebelahnya untuk bagi mereka tempat persembahyangan saudara-saudara kita yang ada di Jepang untuk mengenang peristiwa tsunami tersebut. Nah, ini di Hokkaido juga ada namanya Summer Festival. Setiap pergantian musim akan dilakukan festival-festival. Jadi anak muda, kemudian orang tua, anak-anak kecil semuanya menggunakan kostum yang berbeda-beda. Grup masing-masing mereka berkeliling kota untuk menyajikan atraksi-atraksi ataupun kesenian-kesenian yang mereka miliki. Jadi luar biasa. Dan kita lihat tempatnya bersih, tempatnya rapi sekalian. Nah, ini momen-momen berikutnya. Kebetulan di sana kami ketemu bulan puasa. Bulan puasanya jauh lebih lama waktunya. Kami sahur jam 2:30 pagi, jam 4 sholat subuh, kemudian ternyata harus buka puasa di 8:30 malam ya sahabat ya. Dan itu pun harus bekerja siang. Kebetulan kalau tidak salah bulan September yang ngepasi itu pada saat bulan-bulan panas luar biasa sahabat. Tapi insya Allah pahalanya jauh lebih besar karena jarak siang ke malamnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan malamnya sahabat. Nah, ini dengan teman-teman yang sama-sama Melayu. Ini dari Bogor, ini juga Ibu Risma dari Bogor, ini teman kami dari Subang, kemudian ini beliau dari Malaysia. Kita sama-sama pengen kok hari Minggu pengen sekali kangen sama sambal terasi, makanya kita masak bareng-bareng ya sahabat ya. Nah, ini sudah kita sajikan. Nah, ternyata teman-teman dari Timur ini juga datang. Ayo makan bareng-bareng. Kita makan bareng-bareng. Lihat sahabat ya, ini ocanya, ini teh tawarnya, kemudian ini nasinya, ini semangkanya, dan ini sambal terasinya sahabat. Kita makan bareng-bareng ya. Itadakimasu sahabat. Nah, ini juga kita gowes sahabat. Aktivitas di hari Sabtu dan Minggu karena kosong, kita biasanya gowes untuk mengisi waktu, untuk melihat tempat-tempat lain. Gowesnya dari Tsukuba bisa kadang sampai ke patung Buddha yang terbesar. Gowes walaupun pulangnya sudah gak karu-karuan capeknya sahabat, tapi enjoy. Bahkan di kesehariannya bulan kedua sampai bulan ke-7 saya ke laboratorium, saya ke tempat penelitian itu selalu gowes. Butuh waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit gowes dalam kondisi kadang cuaca yang panas ataupun pada saat awal-awal masih cuacanya dingin sahabat. Nah, ini juga kita sesama muslim di TBIC, teman-teman yang muslim, kita melakukan berbagi bareng, kemudian kita silaturahmi ya sahabat-sahabat ya, dengan menjalin silaturahmi. Nah sahabat, kalau kita lihat rambut kita itu panjang-panjang sahabat, karena desainnya ternyata cukur rambut itu cukup mahal. Kalau ke barber yang benar-benar barbershop itu bisa 500.000 sahabat. Ini, nah kadang kita sampai nyuri-nyuri, artinya kita beli alat cukur sendiri, kemudian kita minta tolong teman kita untuk nyukur, kadang di dalam kamar dan segala macamnya. Itu mengantisipasi supaya pengeluaran kita tidak banyak karena hanya untuk masalah cukur rambut sahabat.
Nah ini teman-teman dari pelajar Indonesia juga ketika ada festival, beliau ini pentas, ada yang menyajikan tarian-tarian dari daerah masing-masing, ada tarian dari Padang, kemudian dari Aceh, luar biasa sahabat. Jadi memperkenalkan kesenian-kesenian kita di ajang internasional gitu, di Suguba. Nah kemudian saya juga diberikan kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia pada teman-teman SD. Ini mereka tertarik sekali dengan Indonesia, dengan batik saya, dengan blangkon dan segala macam. Jadi mereka tertarik untuk mengenal Indonesia lebih jauh sahabat. Kemudian kami berkunjung di dairy farm. Ini ada Pioneer Dairy Farm, beliau ownernya. Kami intensif ngobrol panjang lebar, tapi insya Allah di session berikutnya saya akan menyampaikan seperti apa manajemen Pioneer Dairy Farm sehingga mereka menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi, yang sangat tinggi, yang menguntungkan, profitable, kemudian tidak mendapatkan kendala-kendala produksi ataupun pemasaran. Insya Allah lain waktu akan bahas Pioneer Dairy Farm yang ada di Jepang ya sahabat. Nah ini Pioneer Dairy Farm, sapinya besar sekali, kandangnya sudah sistem pakai lockhead, semuanya pakai chip, kemudian pakannya sudah dengan TMR, total mix ration. Nah kemudian kita lihat ambingnya juga besar-besar, produksi puncaknya bisa sampai 60 liter, rataannya ada di 45an liter sahabat. Nah kemudian kita juga mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke sapi Wagyu ya sahabat ya. Sapi Wagyu ini adalah sapi-sapi kebanggaan asal Jepang. Wagyu itu artinya wa itu Jepang, Gyu itu artinya sapi ya. Gyu itu adalah sapi, niku daging. Gyu niku itu adalah daging sapi. Kemudian tori niku itu daging ayam. Buta niku itu artinya daging babi sahabat. Jadi kami mendapat kesempatan untuk berkunjung di sana, bagaimana sistem pakannya dari Wagyu, seperti apa sehingga mendapatkan mark bling dengan kualitas premium. Ini kita mendapatkan ilmunya sahabat ya. Insya Allah di lain waktu kita akan bahas mengenai Kyushu Wagyu atau Wagyu yang ada di Jepang. Ini kebetulan yang ada kita lihat adalah jenis Black Wagyu, tapi ada yang Wagyu warnanya merah, Red Wagyu ataupun Brown Wagyu. Nah pengolahan tanahnya juga setiap petani itu sahabat, mereka ke lahan masing-masing itu sudah bawa mobil sendiri-sendiri, dan mereka punya peralatan untuk bertani sendiri-sendiri sahabat ya. Luar biasa, dan luar biasa ada asuransi pertanian yang produk-produk pertaniannya sudah dipastikan akan diserap, akan dibeli oleh pemerintah sahabat. Jadi kemudian itulah yang membuat mereka iklim usaha mereka